ternyata ada juga flexing jalur rohani. Jadi, apa itu flexing jalur rohani? Flexing jalur rohani itu maksudnya pamer rohani atau ibaratnya spiritual flexing. Dan flexing rohani, pamer rohani, aka spiritual flexing ini sudah marak, sudah rame pada zamannya Tuhan Yesus. Pelakunya siapa lagi kalau bukan kaum rohaniwan, kaum ulama pada masa itu? Siapa mereka? Eng-ing-eng, mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi sebagai disclaimer, nggak semua juga ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka berlaku seperti itu. Mereka flexing rohani. Karena ada juga orang Farisi atau ahli Taurat yang bertobat dan menjadi pengikut Kristus. BTW, apa sih tindakan mereka yang pamer spiritual atau flexing rohani ini? Apa ciri-cirinya? Nah, flexing jalur rohani ini, ciri-cirinya kita bisa lihat referensinya di dalam ucapan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6, dalam konteks khotbah di bukit gitu ya. Yang pertama, flexing jalur rohani. Mereka nggak puas pamer rohani di tempat ibadah, tetapi sampai di tikungan jalan. Jadi secara menyolok begitu ya, mereka berdiri di rumah ibadah, lalu setelah selesai di rumah ibadah, mereka lanjut di public area, di tempat keramaian. Di tikungan itu kan berarti tempat orang lalu lalang, public area nih. Ibaratnya kalau zaman sekarang, mereka sampai borong trotoar juga. Di situ mereka ada, di situ mereka eksis dan beribadah. Nah, ini yang menjadi masalah. Sebenarnya ini bukan cuma sekedar mereka pamer, tapi malah mengganggu aktivitas di area publik gitu ya. Mengganggu aktivitas orang yang lalu lalang. Tapi mereka lagi-lagi nggak peduli. Mereka adalah orang yang egois, yang mengira bahwa mereka itu semakin terlihat, semakin rohani begitu ya, semakin terlihat alim, semakin terlihat suci. Padahal nyatanya ibadah mereka itu ditolak oleh Tuhan. Ibadahnya itu sebenarnya palsu adanya. Nah, ciri yang kedua dari flexing jalur rohani. Mereka doanya itu panjang banget, memamerkan kepintaran mereka dalam merangkai kata. Dan seperti kata Tuhan Yesus, mereka mengira bahwa Allah akan terkesan, Allah akan mengabulkan doa mereka. Dan di saat yang bersamaan, mereka memperdengarkan doa mereka kepada jemaat, kepada umat. Nah ini nih mereka mau menunjukkan kepada jemaat bahwa mereka adalah orang yang pandai dalam berdoa, pandai untuk merangkai kata-kata rohani. Tetapi lagi-lagi tujuannya sebenarnya apa? Tujuannya itu hanya untuk tampil, menampilkan kepandaian mengolah lidah alias menata kata dengan rangkaian yang begitu panjang tapi sebenarnya bertele-tele dan kosong. Nggak ada isinya. Inilah ibadah yang sebenarnya tidak otentik, alias ibadah yang palsu, makanya dikecam oleh Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, ciri flexing jalur rohani, yaitu mereka berpuasa supaya dilihat orang. Caranya bagaimana? Mereka membuat tampang mereka itu menjadi muram gitu ya, memelas, supaya kelihatan penghayatannya gitu ya, supaya kelihatannya, wah orang tahu, tuh, lagi puasa dia, jangan diganggu gitu ya, dia lagi kusuk ibadahnya, lagi kusuk puasanya. Jadi mereka sengaja melakukannya itu untuk menunjukkan seolah-olah tingkatan atau level rohani mereka itu lebih tinggi, lebih suci, lebih benar, lebih baik dari orang lain. Jadi mereka ibaratnya mau menunjukkan, gua puasa nih gitu ya, lu nggak puasa, makan aja, ikutin hawa nafsu gitu ya. Wah, mereka memposisikan dirinya seperti itu. Tuhan Yesus jelas-jelas mengecam flexing rohani yang model seperti ini. Dan kata Yesus itu sangatlah keras, sangatlah tajam. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Pamer rohani atau flexing iman, flexing spiritualitasnya agar dipuji, agar dikagumi, agar disanjung oleh orang lain. Jadi sebenarnya ibadahnya bukanlah untuk mencari perkenanan di hadapan Tuhan, tetapi malah mencari pujian di area publik gitu ya,
mencari pujian dan sanjungan setinggi-tingginya di tempat keramaian, di tempat umum. Udah terlihat jelas motivasinya. Ibadah yang sejati itu bukanlah dengan pamer rohani atau flexing spiritualitas seperti ini. Ibadah yang sejati itu adalah lahir dari hati yang memiliki pengenalan akan Allah yang benar, Allah yang sejati. Pengenalan kepada Allah disertai dengan relasi yang deep dengan Allah serta anugerahnya seharusnya membuat kita nih semakin sadar, semakin peka siapa kita yang sebenarnya nggak layak untuk beribadah di hadapan Allah. Jadi kita akan merendahkan diri dan di saat yang bersamaan kita akan meninggikan serta memuliakan Allah Tritunggal. Kita akan meninggikan Kristus dalam ibadah kita. Tidak hanya di tempat ibadah gitu ya, tetapi juga saat kita keluar dari gereja, saat kita dalam aktivitas keseharian kita. Baik dalam ucapan dan juga disertai dengan tindakan, semuanya terintegrasi, semuanya sinkron, semuanya harmoni dengan motivasi bukan untuk mencari sanjungan dan pujian untuk diri sendiri, tetapi semata-mata untuk kemuliaan Allah. Nah, sebenarnya masih ada lagi sederet flexing rohani atau pamer rohani yang kita bisa lihat di dalam Injil gitu ya. Jangan sampai kita ketularan dengan melakukan flexing rohani atau malah menularkan flexing rohani kepada sesama. Wah, ini jangan sampai gitu ya. Oke, demikian sharing dalam video ini gitu ya. Thanks for watching. God bless.